Malam pertama menjadi penjaga kamar jenazah. Aku tidak pernah pulang sama lagi. Kalau ada yang bertanya, kapan aku terakhir kali merasa benar-benar hidup? Aku akan jawab, malam itu. Malam sebelum aku berangkat kerja di kamar jenazah Rumah Sakit Wijaya Kusuma. Karena setelah malam itu, ada bagian dari diriku yang tidak pernah benar-benar pulang. Namaku Raka, umurku waktu itu 24 tahun. Dan cerita yang akan aku ceritakan ini bukan untuk menakut-nakuti kalian semata. Ini adalah pengakuan, sesuatu yang aku pendam selama 7 tahun. Karena aku tahu, begitu aku menceritakannya, aku harus menerima kenyataan bahwa apa yang aku alami itu nyata. Bukan halusinasi karena kurang tidur. Bukan efek dari stres kerja. Nyata. Sebelum aku lanjutkan, aku mau kalian tahu satu hal. Di setiap rumah sakit, di setiap kamar jenazah, ada aturan-aturan yang tidak tertulis di kertas manapun. Aturan yang diwariskan dari penjaga ke penjaga, dari mulut ke mulut, dalam bisikan setengah bercanda, setengah serius. Dan malam itu, aku melanggar salah satu aturan paling penting. Aturan yang seharusnya tidak pernah aku langgar. Duduklah dengan nyaman. Matikan lampu kalau kalian berani. Dan dengarkan bagaimana satu malam bisa mengubah seseorang selamanya. Aku besar di kota kecil di Jawa Tengah. Anak kedua dari 3 bersaudara. Bapakku sudah meninggal sejak aku SMA. Dan ibuku berjuang sendirian membesarkan kami bertiga dengan jualan nasi pecel di depan rumah. Aku kuliah di jurusan yang tidak terlalu jelas masa depannya. Dan begitu lulus, aku menganggur hampir setahun. Waktu itu tabunganku menipis, dan ibuku mulai sering batuk-batuk yang tidak kunjung sembuh. Aku butuh kerja, apa saja. Suatu sore, temanku, sebut saja namanya Dimas, mengirim pesan. Rak, ada lowongan nih, penjaga kamar jenazah di RS Wijaya Kusuma. Gajinya lumayan buat fresh graduate, mau? Aku sempat ragu. Siapa yang tidak ragu kalau disuruh kerja jaga mayat tiap malam? Tapi waktu itu pikiranku sederhana. Orang mati tidak akan menggigit. Orang mati tidak akan marah-marah seperti atasan di kantor. Orang mati itu tenang. Justru manusia hidup yang lebih menakutkan, pikirku waktu itu. Aku tidak tahu betapa naifnya pikiran itu. Aku melamar, ikut wawancara singkat dengan kepala bagian umum rumah sakit, seorang pria paruh baya bernama Pak Hartono. Wawancaranya aneh. Bukan soal kemampuan kerja, tapi lebih banyak soal mental. Kamu kuat mental, Mas? Tanyanya sambil menatapku lama. Insya Allah, Pak. Jawabku. Kamu percaya hal-hal gaib? Aku terdiam sebentar. Saya netral, Pak. Tidak terlalu percaya, tapi tidak juga menyepelekan. Pak Hartono mengangguk pelan, seperti menimbang sesuatu di kepalanya. Baik, kamu diterima. Tapi nanti, sebelum mulai kerja, kamu harus ngobrol dulu sama Pak Maun. Beliau penjaga lama. Sudah 20 tahun di kamar jenazah sini. Dia yang akan kasih tahu aturan-aturannya. Waktu itu, aku hanya menganggap itu formalitas standar. Aku tidak tahu. Percakapan dengan Pak Maun itulah yang seharusnya membuatku mengundurkan diri. Sebelum sempat memulai, 3 hari sebelum aku mulai kerja, aku diminta datang sore-sore untuk bertemu Pak Maun di ruang istirahat petugas, tepat di sebelah kamar jenazah. Pak Maun seorang lelaki tua, mungkin sekitar 60 tahun. Kulitnya gelap legam,
dengan mata yang anehnya tajam untuk orang seusianya. Dia merokok kretek tanpa henti, dan ada bau yang menempel di seluruh tubuhnya. Bau yang sulit aku jelaskan. Campuran antara kapur barus, formalin, dan sesuatu yang lebih tua dari itu semua. "Kamu yang baru?" tanyanya tanpa menoleh. "Iya Pak, Raka." Dia menyuruhku duduk, lalu menatapku lama sekali, seperti membaca sesuatu dari wajahku. "Kamu tahu kenapa saya minta ketemu kamu dulu sebelum kamu kerja?" Aku menggeleng. "Karena kamar jenazah itu bukan cuma ruangan dingin tempat nyimpan badan orang mati, Mas. Itu pintu. Dan kalau kamu nggak ngerti aturannya, pintu itu bisa kebuka ke arah yang salah." Aku waktu itu cuma manggut-manggut sambil senyum kecut, menganggap itu sekedar gertakan supaya pekerja baru menghormati senior. Tapi Pak Maun melanjutkan dengan nada yang membuat bulu kuduku perlahan berdiri. "Saya akan kasih kamu 5 aturan. Kamu boleh nggak percaya, tapi kamu harus tetap ikutin. Karena kalau kamu langgar 1, mungkin nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau kamu langgar lebih dari 1 dalam 1 malam, ya, Tuhan saja yang bisa nolong kamu." Dia mengeluarkan sebatang rokok baru, menyalakannya, lalu mulai bicara. Aturan pertama, katanya, jangan pernah ngomong sendirian di dalam kamar jenazah. Sekalipun lagi nggak ada orang yang kamu ajak ngomong. Kalau kamu ngerasa pengen ngomong, entah itu ngeluh, ngomel, atau sekadar nyanyi, keluar dulu. Karena di dalam sana, kamu nggak akan pernah benar-benar sendirian. Dan kalau kamu ngomong, kamu bisa-bisa lagi diajak ngobrol balik. Aku menelan ludah. Aturan kedua, lanjutnya, jangan pernah hitung jumlah jenazah yang ada di dalam. Berapapun jumlahnya, jangan dihitung. Kalau atasan tanya jumlahnya, lihat di catatan administrasi aja. Jangan masuk dan ngitung sendiri. Kenapa, Pak? Pak Maun tersenyum tipis. Senyum yang tidak menjawab apa-apa. Malah membuatku makin penasaran sekaligus takut. Aturan ketiga, dia melanjutkan tanpa menjawab pertanyaanku. Kalau ada jenazah yang belum diambil keluarganya lebih dari 3 hari, jangan pernah kamu buka kain penutupnya sendirian, apalagi malam-malam. Kalau emang harus diperiksa, panggil orang lain dulu, minimal berdua. Aturan keempat. Suaranya makin pelan, seperti hampir berbisik. Kalau kamu dengar suara ketukan dari dalam lemari pendingin jenazah, jangan pernah dibuka sendiri. Itu bukan gas yang keluar dari badan. Kayak yang sering orang bilang buat nenangin diri. Itu, ya udahlah. Kamu nanti ngerti sendiri. Aku ingin protes. Ingin bertanya lebih jauh. Tapi Pak Maun mengangkat tangan. Tanda dia belum selesai. Aturan kelima. Yang paling penting. Dia menatap mataku dalam-dalam. Jam 12 malam sampai jam 1. Itu jam paling rawan. Jam di mana batas antara dunia kita dan dunia sana paling tipis. Selama jam itu, jangan tinggalkan kamar jenazah dalam keadaan kosong tanpa penjaga. Sekalipun cuma sebentar buat ke kamar mandi. Dan jangan pernah, dengar ya, jangan pernah membuka pintu kalau ada yang ngetuk dari luar selama jam itu. Kalau kamu nggak yakin 100% itu manusia. Hening sesaat. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Pak Maun pernah ngalamin sendiri? Tanyaku akhirnya. Suaraku agak bergetar. Pak Maun menghela napas panjang, lalu
mematikan rokoknya di asbak yang sudah penuh. Saya udah 20 tahun di sini, Mas. Saya masih hidup, masih sehat. Itu karena saya patuh sama 5 aturan itu. Tapi ada penjaga sebelum saya. Namanya Pak Slamet. Dia nggak patuh. Terjadi apa sama dia? Pak Maun hanya menatapku, lalu berdiri, menepuk pundaku sekali, dan berkata, "Doain aja, kamu nggak pernah tahu jawabannya sendiri." Dia pergi begitu saja, meninggalkan aku sendirian di ruang istirahat itu dengan jantung berdebar dan pikiran yang berkecamuk. 3 malam pertama bertugas, aku jujur saja merasa biasa. Mungkin karena malam-malam itu aku berbagi shift dengan Pak Maun, yang dengan tenang mengajariku rutinitas, mencatat keluar masuk jenazah, mengatur suhu lemari pendingin, berkomunikasi dengan pihak keluarga yang datang larut malam, dan menjaga kebersihan ruangan. Kamar jenazah itu sendiri terletak di bagian belakang rumah sakit, agak terpencil. Dipisahkan dari gedung utama oleh lorong panjang yang remang-remang. Ada 4 lemari pendingin besar, masing-masing bisa menampung beberapa jenazah. Sebuah meja administrasi tua, dan 1 ruang istirahat kecil dengan kursi reot dan televisi tabung yang gambarnya sudah buram. Aku mulai hafal suara-suara di tempat itu. Suara dengung lemari pendingin yang konstan. Suara angin yang masuk dari ventilasi tua. Suara langkah kaki satpam yang berkeliling setiap 2 jam. Semua terasa rutin. Membosankan balah. Di malam kedua, aku sempat bertanya pada Pak Maun soal jenazah yang tidak diambil keluarganya itu. Jenazah Pak Slamet Riyadi yang catatannya sudah ada di sana sejak sebelum aku mulai kerja. Pak Maun hanya menjawab singkat. Itu bagian dari tugas kita, Mas. Jaga aja. Jangan tanya banyak-banyak. Nada suaranya berubah jadi lebih dingin dari biasanya. Dan aku tidak berani mengulang pertanyaan itu. Di malam ketiga, ada kejadian kecil yang waktu itu aku anggap tidak penting. Sekitar jam 11 malam, lampu di ruang istirahat berkedip beberapa kali. Lalu menyala normal lagi. Pak Maun yang sedang menyeduh kopi hanya melirik ke atas. Mendesah pelan, lalu bergumam sesuatu yang tidak jelas. Mungkin doa, mungkin sekadar gerutuan. Dia tidak menjelaskan apa-apa, dan aku terlalu sungkan untuk bertanya. Aku juga mulai memperhatikan kebiasaan Pak Maun yang aneh. Dia selalu meletakkan segelas air putih di atas meja administrasi setiap malam. Tidak pernah diminum dan diganti dengan yang baru keesokan harinya. Dia juga selalu membaca sesuatu dengan suara sangat pelan setiap kali jam menunjukkan pukul 12 malam tepat, sambil menghadap ke arah lemari-lemari pendingin, seolah memberi salam atau permisi pada sesuatu yang tidak bisa aku lihat. "Itu buat apa, Pak?" tanyaku suatu kali, menunjuk gelas air itu. "Buat jaga-jaga aja, Mas," jawabnya singkat, tanpa menjelaskan lebih jauh. "Nanti kamu juga bakal ngerti sendiri kapan waktunya kamu butuh itu." Aku mengangguk, meski tidak benar-benar mengerti, dan menyimpan pertanyaan itu dalam hati, berencana menanyakannya lagi suatu waktu ketika Pak Maun sedang dalam mood yang lebih terbuka. Sampai malam keempat, ketika Pak Maun bilang dia ada urusan keluarga dan aku harus jaga sendirian untuk pertama kalinya. "Kamu udah hafal aturannya kan?" tanya Pak Maun sebelum dia pergi. "Hafal, Pak." "Bagus. Saya cuma izin sampai jam 11. Habis itu saya balik." Tapi malam itu, untuk alasan yang sampai sekarang aku tidak tahu pasti, Pak Maun tidak pernah kembali sampai pagi. Dan aku sendirian menghadapi malam paling panjang dalam hidupku. Jam 9 malam, suasana rumah sakit mulai sepi.
suara langkah-langkah orang yang berlalu lalang di lorong utama makin jarang terdengar. Aku duduk di meja administrasi, menulis catatan jaga, sambil sesekali melirik jam dinding tua yang berdetak dengan suara yang menggema di ruangan sunyi itu. Malam itu, ada 3 jenazah yang tersimpan. 1 jenazah nenek tua yang meninggal karena usia, keluarganya sudah konfirmasi akan datang besok pagi. 1 jenazah korban kecelakaan motor masih menunggu identifikasi keluarga. Dan 1 lagi, ini yang membuatku merinding mengingatnya. Jenazah seorang pria yang menurut catatan administrasi sudah berada di sana selama 5 hari. Tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang mengklaim. Aku ingat jelas, di catatan itu tertulis nama, Slamet Riyadi. Aku tidak menyadari kesamaan nama itu dengan cerita Pak Maun sampai jauh kemudian. Jam 10 malam, aku mulai merasakan ruangan itu lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin AC, tapi dingin yang menusuk, seperti ada yang menyedot kehangatan dari udara. Aku menggosok-gosok kedua telapak tangan, mencoba mengabaikannya. Jam 10:30, aku mendengar suara pertama. Suara seperti seretan kain. Datang dari arah lemari pendingin nomor 3. Lemari tempat jenazah Pak Slamet Riyadi disimpan. Aku menahan napas. Ingat aturan keempat, jangan dibuka sendirian kalau dengar ketukan. Tapi ini bukan ketukan, ini suara seretan. Aku berusaha menenangkan diri, mengatakan pada diriku sendiri, itu mungkin hanya suara mesin pendingin yang sedang bekerja keras. Tapi suara itu didengar lagi dan lagi, berirama, seperti sesuatu yang bergeser pelan-pelan di dalam ruang sempit lemari pendingin itu. Aku melirik jam. Jam 11:10. Pak Maun seharusnya sudah datang jam 11. Aku menelpon nomornya, tapi tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi, masih tidak ada jawaban. Kecemasan mulai merayap di dadaku. Aku sendirian, di ruangan yang dingin, dengan 3 jenazah dan 1 di antaranya membuat suara yang seharusnya tidak dibuat oleh sesuatu yang sudah mati. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menonton televisi tua itu. Tapi sinyalnya buruk, hanya menampilkan gambar berbintik abu-abu dengan suara mendesis. Aku mematikannya. Hening. Dan dalam hening itu, aku mendengarnya. Ketukan. 3 kali. Pelan tapi jelas. Dari arah lemari pendingin nomor 3. Tok, tok, tok. Bulu kuduku langsung berdiri semua. Aturan keempat Pak Maun terngiang di kepalaku. Kalau kamu dengar suara ketukan dari dalam lemari pendingin jenazah, jangan pernah dibuka sendiri. Aku duduk membeku di kursi, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara mekanis dari sistem pendingin yang sudah tua. Rumah sakit ini kan bangunan lama, pipa-pipanya berderak, kompresor bisa membuat suara aneh. Aku mengulang kalimat itu di kepalaku seperti mantra. Tapi ketukan itu terdengar lagi, kali ini 4 kali, dan polanya terlalu teratur untuk sebuah mesin yang rusak. Aku berdiri dari kursi, kakiku gemetar, dan berjalan mundur menjauh dari lemari pendingin itu, menempelkan punggungku ke dinding terjauh dari ruangan. Mataku tidak lepas dari pintu lemari logam itu. Di tengah ketakutanku, telepon ruangan berdering. Aku berlari ke meja, mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Halo? Kamar jenazah?" kataku. Suaraku sendiri terdengar aneh di telingaku. Hening di ujung telepon. Hanya ada suara desis statis, seperti suara radio yang tidak ada siarannya. "Halo?" Ulangku.
Lalu terdengar suara. Suara yang sangat pelan, seperti berbisik dari jarak yang sangat jauh. Atau mungkin sangat dekat tapi teredam sesuatu. Aku tidak bisa membedakan apakah itu suara laki-laki atau perempuan. Buka. Darahku langsung membeku. Tolong, buka. Aku langsung menutup telepon. Tanganku gemetar hebat sekarang. Aku menjauh dari meja itu, mencoba berpikir jernih. Mungkin ini prank dari satpam, pikirku. Mencoba meyakinkan diri sendiri. Mungkin ada yang sengaja menakut-nakuti petugas baru. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu itu bohong. Telepon itu menggunakan saluran internal rumah sakit, yang hanya bisa terhubung dari nomor-nomor tertentu di dalam gedung. Dan suara itu terdengar seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Sangat dingin, sangat sunyi. Aku melihat jam, 11:45. 15 menit lagi sebelum jam 12. Jam yang menurut Pak Maun paling berbahaya. Aku duduk kembali di kursi, mencoba menstabilkan napas. Aku merogoh saku, mengeluarkan ponsel, mencoba mengirim pesan ke Dimas, teman yang dulu memberitahuku lowongan ini. Dim, lagi jaga sendirian nih, agak serem. Lo lagi bangun? Pesan terkirim, tapi tidak ada tanda dibaca. Sinyal di area belakang rumah sakit itu memang sering buruk. Aku memutuskan untuk melakukan ronde kecil, sekadar memastikan semua dalam keadaan baik. Mungkin dengan bergerak, rasa takutku akan berkurang. Aku berjalan memeriksa ketiga lemari pendingin, memastikan suhu tetap stabil di layar digitalnya. Lemari 1 dan 2 menunjukkan suhu normal. Tapi lemari 3, tempat jenazah Pak Slamet Riyadi, menunjukkan angka yang aneh. Suhunya naik turun secara liar, dari -5 derajat ke angka positif, lalu kembali turun dalam hitungan detik. Aku mencoba menekan tombol reset pada panel kontrolnya. Layarnya berkedip sebentar, lalu mati total. Dan saat itulah, aku mendengar suara dari dalam lemari itu lagi. Bukan ketukan kali ini, tapi suara yang jauh lebih mengganggu. Suara seperti orang menghela nafas panjang. Aku melangkah mundur dengan cepat. Jantungku berdebar sangat kencang sampai aku bisa merasakannya di tenggorokan. Mustahil. Mustahil ada orang hidup di dalam lemari pendingin itu. Aku sendiri yang membantu memasukkan jenazah Pak Slamet 5 hari lalu. Dibantu Pak Maun, dan jenazah itu sudah dalam kondisi yang... Aku tidak ingin menjelaskan detailnya, tapi jelas itu adalah jenazah, bukan orang yang masih hidup. Tapi suara helaan napas itu terdengar lagi, dan kali ini diikuti suara yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Suara seseorang menggumamkan sesuatu, sangat pelan, seperti orang yang bicara dalam tidurnya. Aku menempelkan kedua tanganku ke telinga, mencoba memblokir suara itu. Mengingat aturan pertama Pak Maun, jangan pernah ngomong sendirian di dalam kamar jenazah. Aku menahan diri sekuat tenaga untuk tidak berteriak, tidak bertanya siapa di sana, tidak melakukan apapun yang menyerupai percakapan. Pikiranku berlari liar, mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin ada hewan kecil yang masuk ke sistem ventilasi, dan suaranya teredam, terdistorsi oleh ruang sempit lemari logam itu. Mungkin ada masalah dengan kompresor yang membuat suara aneh menyerupai napas. Aku terus mencoba meyakinkan diriku dengan berbagai kemungkinan ilmiah. Meski jauh di dalam hati aku tahu, tidak ada satupun penjelasan itu yang benar-benar masuk akal untuk apa yang aku dengar. Aku melihat jam dinding, tepat jam 12 malam. Lampu di ruangan itu berkedip sekali, lalu berkedip lagi, lebih lama. Dan padam total. Dalam kegelapan total, satu-satunya cahaya yang ada hanya dari lampu darurat kecil di atas pintu keluar, memancarkan cahaya hijau pucat yang menyeramkan.
cukup untuk membuat bayangan-bayangan di ruangan itu tampak hidup dan bergerak. Aku merogoh ponselku, menyalakan senter. Tanganku gemetar, sehingga cahaya senter itu bergoyang-goyang liar di sekitar ruangan. Dan dalam goyangan cahaya itu, sekilas, aku melihat sesuatu di dekat lemari pendingin 3. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Pintu lemari pendingin nomor 3 terbuka sedikit. Hanya beberapa senti, tapi cukup untuk membuat hawa dingin yang lebih tajam merembes keluar. Dan cukup untuk membuat jantungku berhenti sejenak. Aku yakin betul, aku tidak membukanya. Aku bahkan tidak menyentuh pegangan pintu itu. Aku berdiri membeku di tengah ruangan. Senter ponsel mengarah ke pintu yang terbuka sedikit itu. Menunggu, berharap itu hanya efek dari kontrol suhu yang error tadi. Lalu pintu itu bergerak. Pelan. Terbuka lebih lebar. Aku ingin lari. Tubuhku berkata lari, tapi kakiku seperti tertanam ke lantai. Aku hanya bisa berdiri, menyaksikan pintu lemari pendingin itu terbuka penuh dengan suara berderit logam yang menggema di ruangan sunyi itu. Dari dalam, aku tidak melihat sosok yang berjalan keluar seperti di film-film. Yang aku lihat justru lebih mengerikan dari itu. Bayangan hitam pekat yang seharusnya tidak terbentuk di ruangan dengan cahaya minim seperti itu. Karena bayangan butuh sumber cahaya untuk terbentuk. Dan satu-satunya cahaya hanyalah senter ponselku yang goyang tak beraturan. Bayangan itu bergerak keluar dari mulut lemari pendingin, merayap di lantai seperti cairan, lalu perlahan naik, membentuk siluet menyerupai manusia, namun proporsinya salah, terlalu tinggi, terlalu kurus. Lehernya miring ke satu sisi dengan sudut yang tidak mungkin dimiliki manusia hidup. Aku merasakan suhu ruangan turun drastis, sampai aku bisa melihat uap napasku sendiri di udara. Dan dari arah bayangan itu terdengar suara yang sama dengan suara di telepon tadi. Kamu yang baru. Suaranya seperti datang dari dalam kepalaku sendiri, bukan dari telinga. Aku merasa mual, kepalaku berdenyut hebat. Aku ingat aturan pertama. Jangan pernah ngomong sendirian. Jangan diajak bicara balik. Tapi tubuhku gemetar parah, dan tanpa sadar, mulutku terbuka. Siapa kamu? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, aku langsung menyesalinya. Aku merasa ada sesuatu yang berubah di udara, seperti ada pintu yang baru saja terbuka lebih lebar. Sesuatu yang sebelumnya hanya bisa mengamati, kini bisa berinteraksi. Bayangan itu, aku akan menyebutnya sosok itu mulai sekarang, mendekat. Tidak berjalan seperti manusia, tapi bergerak seperti meluncur. Kakinya yang menyerupai kaki manusia tidak benar-benar menyentuh lantai. Aku yang dulu jaga di sini. Suaranya terdengar lagi, masih bergema di dalam kepalaku, dengan nada yang campuran antara sedih dan marah. Selamat, nama aku Selamat. Nama itu membuat seluruh tubuhku merinding, sama dengan nama jenazah di catatan administrasi yang tidak diambil keluarganya. Sama dengan nama yang disebut Pak Maun sebagai penjaga sebelumnya yang tidak patuh aturan. Kamu, Pak Selamat yang dulu jaga di sini? Tanyaku lagi. Suaraku bergetar hebat, meski aku tahu seharusnya aku tidak bertanya apapun. Sosok itu mengeluarkan suara yang terdengar seperti tawa, tapi tawa yang menyakitkan untuk didengar. Seperti suara kain dirobek bercampur dengan rintihan. Aku nggak pernah keluar dari sini, Mas. Aku nggak pernah pulang. Sekarang, kamu juga nggak akan pulang sama lagi. Aku merasakan dingin yang menusuk merayapi seluruh tubuhku, dimulai dari kakiku, naik ke dada. Seperti ada tangan tak kasat mata yang mencengkram jantungku dari dalam. Dalam keadaan setengah sadar karena ketakutan dan dingin yang menyiksa,
Entah bagaimana, gambaran-gambaran asing mulai masuk ke kepalaku. Seperti mimpi yang dipaksa masuk, atau ingatan yang bukan milikku. Aku melihat, atau mungkin lebih tepatnya merasakan, kisah Pak Slamet. 25 tahun yang lalu, dia adalah penjaga kamar jenazah Dini sebelum Pak Maun. Sama seperti aku, dia awalnya skeptis dengan segala mitos dan aturan yang diwariskan penjaga sebelumnya. Suatu malam, persis seperti yang aku alami, dia mendengar ketukan dari lemari pendingin. Bukannya menghiraukan, karena penasaran dan merasa aturan-aturan itu hanya tahayul orang tua, dia membuka lemari itu sendirian, tengah malam, tanpa ditemani siapapun. Yang dia temukan di dalam bukan jenazah biasa, melainkan sesuatu yang sudah lama menunggu. Sesuatu yang menggunakan jenazah sebagai pintu. Sesuatu yang sudah ada di kamar jenazah itu jauh sebelum rumah sakit ini dibangun. Ketika tanah itu masih berupa pekuburan tua yang dipindahkan secara tidak sempurna puluhan tahun sebelumnya. Pak Slamet hilang malam itu. Bukan menghilang secara fisik. Jasadnya ditemukan keesokan harinya, duduk membeku di kursi ruang istirahat, mata terbuka, tanpa luka apapun. Hanya saja, jantungnya berhenti, dan menurut catatan medis, organ-organ dalamnya seperti milik orang yang sudah meninggal selama berhari-hari. Padahal, jasadnya masih segar. Sejak itu, rumah sakit memutuskan untuk tidak pernah memindahkan atau memakamkan jasad itu. Atas saran seorang ustadz dan juga sesepuh yang dipanggil untuk menangani kejadian itu. Mereka bilang jasad itu harus tetap berada di sana, didoakan secara rutin sebagai semacam kunci yang menahan sesuatu agar tidak benar-benar bebas. Dan setiap penjaga baru harus diberitahu 5 aturan itu sebagai cara untuk tetap menjaga kunci itu tertutup. Aku tersentak kembali ke kesadaran penuh. Mendapati diriku sudah tertuduk di lantai, entah sejak kapan. Sosok itu masih ada di depanku, lebih dekat sekarang. Dan aku bisa melihat, meski samar dalam kegelapan, wajah yang menyerupai wajah manusia, namun dengan mata yang kosong, hitam total tanpa bagian putih sedikit pun. Kamu udah lihat kan? Gimana rasanya? Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat dengan telingaku. Meski sosok itu tidak benar-benar punya mulut yang bergerak normal. Aku cuma pengen pulang, Mas. Bantuin aku pulang. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku hampir merasa kasihan. Hampir ingin membantu. Tapi instingku, atau mungkin sisa-sisa akal sehatku yang masih bertahan, berteriak bahwa ini adalah jebakan. Pak Maun tidak pernah bilang sosok itu butuh bantuan untuk pulang. Dia bilang sosok itu menggunakan jenazah sebagai pintu, mencari cara untuk keluar dan menempati sesuatu yang hidup. Kamu bukan Pak Slamet, kataku, mencoba menguatkan suaraku sendiri, meski gemetar. Pak Slamet udah lama gak ada. Kamu cuma pakai namanya. Sosok itu terdiam sejenak. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang menyerupai kemarahan memancar dari arahnya. Sesuatu yang membuat suhu ruangan tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Sampai aku bisa melihat lapisan es tipis mulai terbentuk di permukaan meja administrasi. Pintar. Suaranya berubah. Tidak lagi terdengar sedih, melainkan dingin dan menusuk. Tapi pintar gak akan nyelamatin kamu, Bas. Aku ingat, di antara kepanikan yang luar biasa, ibuku pernah berpesan sebelum aku berangkat kerja malam pertama itu. Kalau kamu ngerasa ada yang gak enak, baca-baca aja apa yang kamu hafale. Jangan takut, doa itu lebih kuat dari apapun. Dengan tangan gemetar,
Aku mulai melafalkan apa yang aku ingat. Ayat-ayat pendek yang dulu diajarkan ibuku. Sepotong-sepotong, terbata-bata karena ketakutan yang luar biasa. Suaraku pecah, hampir tidak terdengar, tapi aku terus mencoba. Sosok itu bereaksi, bukan menghilang seketika seperti di film, tapi menjauh sedikit, seperti merasa tidak nyaman. Mendesis seperti suara kaset rusak yang diputar terbalik. Itu nggak akan nolong kamu selamanya. Suaranya terdengar tertahan, seperti menahan sakit. Cuma nunda. Begitu kamu capek, begitu kamu lengah, aku bisa masuk lagi. Aku terus melafalkan apa yang aku ingat, sambil merangkak mundur menjauh dari sosok itu, mencari-cari pintu keluar ruangan dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya hijau pucat dari lampu darurat. Tapi pintu keluar itu entah kenapa terasa lebih jauh dari yang seharusnya, seperti ruangan itu memanjang dengan sendirinya, menjebakku di dalam. Di tengah kepanikan, telepon ruangan berdering lagi. Suaranya memantul keras di ruangan yang sunyi, membuatku tersentak kaget. Aku ragu untuk mengangkatnya, mengingat kejadian telepon pertama. Tapi, sesuatu mendorongku untuk melihat siapa yang menelpon. Ada nomor yang muncul di layar kecil telepon itu, nomor internal yang aku kenal sebagai nomor pos satpam. Dengan tangan gemetar, aku mengangkatnya. Halo, Mas Raka? Suara di seberang terdengar normal. Suara manusia yang familiar, suara Pak Joko, satpam yang biasa ronde malam. Lampu di belakang kok mati semua ya? Mas baik-baik aja? Mendengar suara manusia yang nyata membuatku hampir menangis lega. Pak Joko, tolong kesini Pak. Tolong cepat. Iya, saya kesana sekarang. Suara itu terputus tiba-tiba, berganti dengan suara statis yang sama seperti telepon pertama. Lalu suara yang familiar, tapi salah. Suara yang mencoba menyerupai Pak Joko, namun dengan nada yang sedikit melenceng, sedikit terlalu monoton. Saya kesana sekarang, saya kesana sekarang, saya kesana sekarang. Kalimat itu terulang, seperti rekaman yang rusak. Terus dan terus, semakin pelan, semakin terdistorsi, sampai berubah menjadi suara yang sama sekali bukan suara manusia. Aku membanting telepon itu, mundur dari meja, menyadari bahwa sosok itu, atau apapun itu, sudah mulai bermain-main dengan persepsiku, mencoba meyakinkanku bahwa bantuan akan datang, padahal mungkin tidak. Aku memutuskan, apapun risikonya, aku harus keluar dari ruangan itu. Aku berlari, atau mencoba berlari, karena kakiku masih gemetar parah, ke arah pintu utama kamar jenazah, yang biasanya tidak dikunci dari dalam. Tapi pintu itu tidak bergerak sama sekali, seperti terkunci dari luar. Padahal aku tahu betul, tidak ada kunci tambahan di pintu itu selain dari dalam. Aku menggedor-gedor pintu itu, berteriak minta tolong. Meski dalam hati aku sadar, suaraku mungkin tidak akan terdengar sampai ke lorong utama yang jauh. Di belakangku, aku mendengar suara langkah. Langkah yang berat dan lambat, seperti sesuatu yang menyeret kakinya di lantai keramik. Aku menoleh, dan sosok itu sudah lebih dekat lagi. Wajahnya yang kosong itu kini menampilkan sesuatu yang menyerupai senyuman. Senyuman yang terlalu lebar untuk wajah manusia, hampir membelah wajahnya menjadi dua. Nggak ada yang bisa nolong kamu, Mas. Suaranya kini terdengar dari berbagai arah sekaligus, seperti ada banyak mulut yang berbicara bersamaan. Di sini cuma ada kamu dan aku. Aku merasa keputusasaan mulai merayat masuk ke dalam dadaku, perlahan menggantikan rasa takut dengan sesuatu yang jauh lebih buruk.
rasa pasrah. Dalam keterdesakan itu, aku ingat satu hal yang Pak Maun katakan. Sesuatu yang waktu itu aku anggap hanya selipan kecil dalam ceritanya. Saya udah 20 tahun di sini, Mas. Saya masih hidup, masih sehat. Itu karena saya patuh sama 5 aturan itu. 5 aturan. Aku sudah melanggar 2. Aku berbicara sendirian dengan sosok itu. Dan secara tidak langsung, aku terlibat dalam percakapan dengannya, membiarkan pintu itu sedikit lebih terbuka. Tapi, aku belum melanggar yang lain. Aku belum membuka kain penutup jenazah manapun. Aku belum meninggalkan ruangan kosong tanpa penjaga. Dan, ini yang penting, aku belum membuka pintu untuk sesuatu yang mengetuk dari luar. Aku menyadari, mungkin kunci untuk bertahan bukanlah lari, karena sosok itu sepertinya bisa bergerak lebih cepat dariku, bisa muncul di mana saja dalam ruangan itu seenaknya. Mungkin kuncinya adalah tidak memberi sosok itu lebih banyak celah lagi. Aku berhenti menggedor pintu, berhenti berteriak minta tolong, karena aku sadar berteriak pun adalah bentuk lain dari berbicara, yang mungkin terus memberi sosok itu kekuatan. Aku duduk di lantai, memejamkan mata, dan dalam hati, tanpa bersuara sama sekali, aku mulai melafalkan setiap doa yang aku ingat, sekuat dan sekhusyuk yang aku bisa, membayangkan wajah ibuku, membayangkan rumah, membayangkan segala hal yang menarikku kembali ke dunia nyata. Aku tidak tahu berapa lama aku terduduk seperti itu. Mata terpejam, bibir bergerak tanpa suara, melafalkan doa demi doa. Yang aku tahu, suhu di sekitarku semakin dingin, sampai aku bisa merasakan embun beku di ujung jariku. Aku mendengar suara-suara yang mencoba memanggilku, menggunakan suara ibuku, suara Dimas, suara-suara yang aku kenal, memintaku untuk membuka mata, untuk menjawab, untuk berbicara. Raka, Raka, ini ibu, Nak. Kenapa kamu diam aja? Ibu di sini. Suara itu terdengar begitu nyata, begitu mirip dengan suara ibuku, sampai air mataku mengalir tanpa bisa aku tahan. Tapi aku tahu, jauh di dalam hati, ibuku tidak mungkin ada di sana, di tengah malam, di kamar jenazah rumah sakit yang jauh dari rumah kami. Aku terus memejamkan mata, terus melafalkan doa dalam hati, menolak untuk membuka mulut, menolak untuk merespon suara-suara yang semakin banyak dan semakin memilukan itu. Aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pundakku, seperti jari-jari yang panjang dan kurus, mencengkram pelan, mencoba menarik perhatianku, mencoba membuatku membuka mata atau bersuara. Aku menggigit bibirku sendiri sampai terasa sakit. Menggunakan rasa sakit itu sebagai jangkar untuk tetap diam, tetap fokus, tetap berdoa dalam hati. Di tengah pertarungan batin yang melelahkan itu, entah dari mana, aku mendengar sesuatu yang berbeda. Sayup-sayup, dari jauh, terdengar suara azan subuh dari masjid yang biasanya bisa terdengar sampai ke area belakang rumah sakit ketika suasana benar-benar sunyi. Suara itu memberikan secercah harapan dalam diriku. Itu berarti waktu sudah bergerak. Itu berarti malam yang mencekam ini akan segera berakhir. Cengkeraman dingin di pundakku terasa semakin kuat, seperti enggan melepaskan. Seperti memberikan perlawanan terakhir sebelum waktu berbahaya itu benar-benar berlalu. Suara-suara yang menyerupai suara orang-orang yang aku kenal semakin menjadi-jadi, semakin memohon, semakin marah. Berganti-ganti nada dalam hitungan detik. Tapi suara azan itu terus terdengar. Dan entah bagaimana, ketenangan mulai menjalar dalam diriku. Melawan dingin yang mencekam, melawan ketakutan yang hampir melumpuhkan. Aku terus melafalkan doa dalam hati,
mengikuti irama suara azan yang sayup itu, sampai perlahan cengkeraman di pundakku melemah, lalu menghilang sama sekali. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu sejak cengkeraman itu hilang. Yang aku ingat selanjutnya adalah suara ketukan di pintu. Ketukan yang berbeda dari sebelumnya, ketukan yang terdengar manusiawi, disertai suara panggilan yang familiar. "Mas Raka, Mas Raka, buka pintunya!" Itu suara Pak Joko, satpam yang menelepon semalam. Aku membuka mataku perlahan, mendapati diriku masih tertuduk di lantai dengan posisi yang sama. Tubuhku kaku dan dingin seperti es, tapi sinar matahari pagi sudah mulai menyusup dari ventilasi kecil di atas, memberikan cahaya alami pertama setelah berjam-jam kegelapan. Aku berusaha bangkit, kakiku gemetar hebat, tapi aku berhasil berjalan ke pintu dan membukanya. Pak Joko berdiri di sana, wajahnya cemas, diikuti oleh 2 satpam lain dan, untungnya, Pak Maun, yang wajahnya pucat pasi begitu melihat kondisiku. "Astaga, Mas Raka, kamu kenapa?" tanya Pak Joko, memegangi bahuku yang masih gemetar. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menangis. Untuk pertama kalinya sejak kejadian semalam, air mata yang tertahan akhirnya pecah begitu saja. Pak Maun melangkah mendekat, menatapku dengan ekspresi yang sulit aku jelaskan. Campuran antara penyesalan, kekhawatiran, dan sesuatu yang menyerupai rasa bersalah. "Maaf Mas," katanya pelan. Saya kena masalah keluarga semalam, gak bisa balik. Saya gak nyangka." Aku hanya bisa menggeleng, tidak sanggup berkata apa-apa. Hari-hari setelah kejadian itu, aku tidak langsung berhenti kerja. Entah karena masih butuh uang, entah karena ada bagian dari diriku yang merasa harus menyelesaikan sesuatu, aku tetap datang. Meski dengan ketakutan yang luar biasa setiap kali matahari mulai terbenam. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku mulai sering merasa diawasi, bahkan di tempat-tempat yang seharusnya aman, seperti kamar kos atau rumah ibuku. Aku mulai mendengar suara-suara kecil di telinga saat sendirian. Bisikan yang tidak bisa aku pahami katanya, tapi jelas terasa familiar nadanya. Nada yang sama dengan sosok yang aku temui malam itu. Aku mulai sulit tidur. Setiap kali mata terpejam, aku merasa seperti masih terduduk di lantai kamar jenazah itu, dikepung kegelapan dan suara-suara yang memanggil namaku dengan suara orang-orang yang aku cintai. Ibuku yang biasanya peka mulai menyadari perubahan dalam diriku. "Kamu kenapa, Le? Kok jadi kayak ngelamun terus?" Aku tidak pernah benar-benar menceritakan apa yang terjadi malam itu kepadanya. Aku takut kalau aku menceritakannya, entah bagaimana itu akan membuka kembali pintu yang aku yakini belum benar-benar tertutup sepenuhnya. Ada satu malam, sekitar 2 minggu setelah kejadian itu, aku terbangun jam 3 pagi karena merasa ada yang duduk di ujung kasurku. Aku membuka mata pelan-pelan. Jantungku langsung berdebar kencang, tapi tidak ada apapun yang terlihat di sana. Hanya rasa dingin yang tertinggal di area itu, dan bau yang sangat familiar, bau formalin bercampur kapur barus. Bau yang sama persis dengan yang menempel di tubuh Pak Maun. Bau yang sama dengan kamar jenazah itu sendiri. Aku tidak berani bercerita ke siapapun soal kejadian itu, takut dianggap gila. Takut dianggap terlalu mendramatisir pekerjaan yang sebenarnya menurut kebanyakan orang hanya pekerjaan biasa. Tapi rasa takut itu terus membayangiku, membuatku ekstra waspada setiap kali sendirian.
Setiap kali lampu tiba-tiba berkedip. Setiap kali mendengar suara ketukan dalam bentuk apapun. Sekalipun itu hanya suara pipa air di kamar mandi kos-kosanku. Pak Maun dalam beberapa kesempatan mencoba bicara denganku, mencoba memberikan semacam perawatan tambahan. Dia membawakan air yang sudah didoakan, menyuruhku membaca beberapa hal sebelum tidur. Dan yang paling penting, dia memintaku untuk tidak pernah lagi dalam keadaan apapun kembali bicara sendirian dengan siapapun yang menyerupai orang yang aku kenal jika aku merasa ada kejanggalan sedikit pun. Itu udah pernah masuk ke kamu sekali, Mas, katanya suatu hari. Suaranya serius. Dia tahu suara kamu sekarang. Dia tahu ketakutan kamu. Itu bahaya. Kamu harus hati-hati seumur hidup kamu. 3 bulan setelah malam itu, aku akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja. Bukan karena gajinya kurang, justru waktu itu kondisi keuangan keluargaku sudah mulai membaik. Tapi karena aku sadar, setiap hari aku bertahan di tempat itu, sesuatu dalam diriku terus terkikis. Aku menemui Pak Hartono, kepala bagian umum yang dulu mewawancaraiku untuk menyampaikan pengunduran diriku. Dia tidak terlihat terkejut. "Banyak yang kayak kamu, Mas," katanya, sambil menandatangani beberapa dokumen. "Kuat di awal, terus ya gitu deh. Gak semua orang cocok kerja di tempat seperti itu." "Pak Hartono tahu soal yang ada di lemari pendingin 3? Tanyaku, ragu-ragu. Dia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Itu udah jadi rahasia rumah sakit ini turun-temurun, Bas. Kita nggak bisa pindahin, nggak bisa makamin. Sudah pernah dicoba beberapa kali, dan setiap kali dicoba, selalu ada kejadian buruk yang menyusul. Entah ada perawat yang kecelakaan, entah ada pasien yang tiba-tiba kondisinya memburuk tanpa sebab medis yang jelas. Akhirnya, diputuskan untuk membiarkannya saja di sana. Dijaga, didoakan rutin setiap bulan oleh beberapa orang yang memang ahli soal ini. Aku merasa campuran antara lega dan ngeri mendengar penjelasan itu. Lega karena akhirnya mendapat konfirmasi bahwa apa yang aku alami bukan halusinasi semata. Ngeri karena itu berarti sosok itu atau apapun itu masih ada di sana sampai sekarang, menunggu penjaga selanjutnya yang lengah. Setelah berhenti kerja, aku mencoba membangun kembali hidupku seperti biasa. Aku mendapat pekerjaan baru di bidang administrasi sebuah perusahaan kecil, jauh dari segala hal yang berhubungan dengan rumah sakit atau kamar jenazah. Tapi, bekas-bekas malam itu tidak pernah benar-benar hilang. Sampai sekarang, 7 tahun setelah kejadian itu, aku masih tidak bisa tidur dalam kegelapan total. Selalu ada lampu kecil yang menyala di kamarku. Aku masih merasa tidak nyaman setiap kali mendengar suara ketukan yang berirama, sekecil apapun itu. Dan yang paling mengganggu, aku masih sesekali mendengar bisikan-bisikan kecil saat aku sendirian dalam keadaan sangat sunyi. Bisikan yang nadanya familiar, yang membuatku langsung menyalakan apapun yang bisa mengeluarkan suara. Radio, televisi, apa saja, untuk mengusir kesunyian itu. Aku sempat berkonsultasi dengan psikolog setelah kejadian itu, mencoba mencari penjelasan logis, mencoba memahami apakah yang aku alami hanyalah bentuk dari gangguan kecemasan akut atau trauma kerja. Psikolog itu membantu sedikit untuk meredakan kecemasan sehari-hariku. Tapi dia sendiri mengakui bahwa pengalaman seperti yang aku ceritakan ada di luar ranah yang bisa dia jelaskan secara klinis sepenuhnya. Aku tidak menyalahkan siapapun atas itu. Aku hanya berusaha berdamai dengan kenyataan bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang tidak akan pernah benar-benar bisa dijelaskan. Dan satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah terus menjaga diriku, terus mengingat 5 aturan yang diajarkan Pak Maun,
meski aku sudah tidak lagi bekerja di sana. 2 tahun setelah aku berhenti, Dimas, teman yang dulu memberitahuku lowongan itu, menghubungiku dengan kabar yang membuat seluruh tubuhku merinding kembali. Rak, lo masih kenal Pak Maun kan? Yang dulu jaga kamar jenazah. Iya, kenapa? Dia meninggal, Rak, minggu lalu. Katanya pas tugas malam, ditemuin udah nggak bernyawa di ruang istirahat. Kondisinya katanya mirip kayak cerita lama soal penjaga sebelum dia. Nggak ada luka, cuma jantungnya berhenti gitu aja. Aku terdiam lama mendengar kabar itu. Perasaan dingin yang sudah lama tidak aku rasakan kembali merayap di tengkuku. Katanya, lanjut Dimas, malam sebelum dia meninggal, dia cerita ke beberapa orang di rumah sakit kalau salah satu penjaga baru yang gantiin lo dulu, terus gantian lagi entah berapa kali, pernah nekat buka lemari pendingin 3 sendirian gara-gara penasaran. Katanya, udah lama nggak ada yang seberani itu. Aku menutup telepon itu dengan tangan gemetar, menyadari bahwa siklus yang dulu hampir merenggut diriku itu ternyata masih terus berputar, mencari korban-korban baru, menunggu kelengahan demi kelengahan. Berita kematian Pak Maun membuatku tidak bisa tenang selama berhari-hari. Ada semacam dorongan dalam diriku, dorongan yang sulit aku jelaskan, untuk datang ke pemakamannya. Meski aku sudah lama meninggalkan dunia itu dan berusaha sekeras mungkin untuk tidak pernah kembali. Aku datang ke rumah duka tempat jenazah Pak Maun disemayamkan. Bukan di rumah sakit tempat kami dulu bekerja, melainkan di rumah anaknya. Di sana aku bertemu beberapa wajah lama. Pak Joko si satpam yang dulu menyelamatkanku di pagi itu sudah terlihat jauh lebih tua dan rambutnya memutih semua. Dan beberapa staf administrasi yang masih aku kenal. Pak Joko menarikku ke sudut ruangan. Suaranya berbisik pelan, seperti tidak ingin orang lain mendengar. Mas Raka, saya senang lo masih sehat, tapi saya harus bilang sesuatu sama lo. Apa, Pak? Sebelum Pak Maun meninggal, dia titip pesan ke saya. Katanya kalau lo datang, dia yakin betul lo bakal datang. Entah kenapa, saya harus bilang ke lo buat hati-hati. Katanya belakangan ini, dia ngerasa itu makin sering gerak, makin sering nyoba cari jalan. Dan katanya, itu masih nyimpen nama lo, Mas. Gak pernah lupa. Tubuhku langsung dingin mendengar kalimat itu. Maksudnya, Pak? Pak Joko menggeleng pelan, seperti tidak sanggup menjelaskan lebih jauh. Saya juga nggak ngerti detailnya, Mas. Pak Maun cuma bilang gitu doang. Tapi dia minta saya kasih ini ke lo. Dia mengeluarkan sebuah kantong kecil dari sakunya. Berisi sesuatu yang menyerupai potongan kertas tua bertuliskan huruf Arab dan beberapa simbol yang tidak aku kenali. Dilipat rapi dan dibungkus kain hitam. Ini apa, Pak? Saya nggak tahu pasti, Mas. Tapi Pak Maun bilang, ini buat jaga-jaga. Simpan aja di rumah lo. Di tempat yang lo sering lewatin. Jangan dibuang, jangan dibakar, jangan dibuka. Aku menerima kantong kecil itu dengan tangan gemetar. Merasakan dinginnya kain hitam itu, meski cuaca sore itu cukup hangat. Sampai sekarang, kantong itu masih aku simpan di laci meja kamarku. Tidak pernah aku buka, tidak pernah aku ceritakan keberadaannya kepada siapapun, selain dalam cerita ini. Sepulang dari rumah duka itu, aku merasa sesuatu yang sudah lama tertidur dalam diriku kembali terbangun. Bukan dalam bentuk penampakan atau suara-suara seperti malam itu, tapi dalam bentuk kewaspadaan yang tidak pernah benar-benar bisa aku matikan. Setiap kali aku mendengar berita tentang rumah sakit itu, entah dari media sosial, entah dari obrolan orang-orang di kampungku, aku selalu menyimak baik-baik. Separuh takut,
separuh penasaran. Apakah ada penjaga baru yang mengalami hal serupa? Sampai sekarang, aku tidak tahu pasti apa sebenarnya sosok yang aku temui malam itu. Apakah benar arwah Pak Selamat yang dulu terjebak? Ataukah sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih jahat yang hanya menggunakan namanya sebagai topeng untuk mendekatiku? Yang aku tahu pasti, malam itu mengubah segalanya dalam diriku. Aku menulis atau menceritakan pengalaman ini bukan untuk mencari sensasi atau ketenaran. Aku menceritakannya karena aku percaya mungkin di antara kalian yang menonton atau mendengarkan ini ada yang bekerja di tempat-tempat serupa atau punya keluarga yang bekerja sebagai penjaga kamar jenazah atau sekadar penasaran dengan dunia yang tidak banyak dibicarakan orang ini. Aku ingin kalian tahu, di balik rutinitas yang terlihat sepi dan membosankan itu, ada aturan-aturan tak tertulis yang diwariskan turun-temurun, bukan tanpa alasan. Aturan-aturan itu ada karena pengalaman, karena korban-korban yang datang sebelum kita, karena pelajaran yang dibayar dengan cara yang sangat mahal. Kalau suatu saat kalian atau orang yang kalian kenal berada dalam situasi serupa, sendirian, di tempat yang sunyi, mendengar sesuatu yang tidak seharusnya ada, ingatlah pesan yang ingin aku sampaikan. Jangan pernah merespons, jangan pernah membalas. Sesunyi apapun, semenakutkan apapun, diam dan berdoa selalu menjadi pilihan yang lebih aman daripada mencoba memahami atau berkomunikasi dengan sesuatu yang jelas-jelas bukan dari dunia kita. Malam pertamaku menjadi penjaga kamar jenazah adalah malam terakhir di mana aku benar-benar merasa menjadi diriku yang dulu. Setelah itu, ada bagian dari diriku yang selalu waspada, selalu sedikit takut pada kesunyian, selalu menyalakan lampu sebelum tidur. Aku tidak pernah benar-benar pulang dari malam itu. Sebagian diriku masih tertinggal di sana, di ruangan dingin itu, duduk dalam gelap, menunggu suara adzan subuh yang menyelamatkan. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Kalau kalian punya pengalaman serupa atau bekerja di tempat-tempat yang dianggap angker oleh kebanyakan orang, silahkan ceritakan di kolom komentar. Mungkin dengan saling berbagi cerita, kita bisa saling menjaga satu sama lain dari hal-hal yang tidak seharusnya kita hadapi sendirian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, kalau kalian dengar ketukan dari tempat yang seharusnya sunyi, jangan pernah dibuka.